Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak sekalian, berjumpa lagi dengan Pak Agus dalam channel Matematika 100 ya. Kali ini saya akan membahas tentang pangkat tak sebenarnya. Ini untuk matematika kelas 9 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa kasih like, komentar, dan subscribe ya. Tekan lonceng yang ada di sampingnya agar kalian dapat mendapatkan konten terkini dari channel Matematika 100. Nah, baiklah anak-anak, kita segera mulai saja pembelajarannya. Pangkat tak sebenarnya, ya, pangkat tak sebenarnya. Baik. Yang dimaksud dengan pangkat tak sebenarnya itu apa? Pangkat tak sebenarnya itu meliputi pangkat 0. Ya, nanti adalah bilangan yang dipangkatkan 0. Kemudian pangkat negatif, ya, bilangan yang dipangkatkan negatif. Selanjutnya adalah pangkat pecahan, bilangan yang dipangkatkan dengan pecahan ya. Nah, ini mungkin agak asing ya bagi kalian. Biasanya pangkatnya bulat, positif, sekarang ada yang pangkat 0, pangkat negatif, dan pangkat pecahan. Oke, kita lanjutkan saja pemahaman kalian tentang pangkat sebenarnya. Kita awali dari pangkat 0. Nah, anak-anak ingat, 5/5 itu berapa? 1 ya. Jadi kalau pembilang dan penyebutnya sama, nah ini hasilnya adalah 1. Ya, jadi Anda udah tahu bahwa satu pembagian bila pembilang dan penyebutnya sama tentu hasilnya 1 dengan catatan ini tidak boleh 0. Nanti kalau 0 dibagi 0 itu hasilnya tidak tentu ya. Nah, ini nanti kita bahas dalam pertemuan tersendiri. Ya, pembilang dan penyebut sama maka hasilnya adalah 1. Nah, kemarin anak-anak sudah mendapatkan dalam bilangan berpangkat, pembagian bilangan berpangkat, manakala basisnya sama, maka A pangkat B dibagi A pangkat B tentu hasilnya adalah A dipangkatkan P dikurangi I. Ya, satu contoh, misalkan 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 5, ini basisnya sama, tentu kita bisa mendapatkan 4 pangkat 5 dikurangi 5. Nah, hasilnya adalah 0. Nah, padahal anak-anak ingat ya, bahwa 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 5 ini kan pembilang dan penyebutnya sama. Nah, tentunya ini hasilnya 1. Nah, ternyata, loh ini kok sama? Nah, kalau begitu kita bisa menyimpulkan bahwa 4 pangkat 0 itu hasilnya 1. Nah, ini berlaku ternyata untuk banyak bilangan ya, seluruh bilangan, sehingga dengan cara yang sama kita bisa mendapatkan 7 pangkat 0 ya 1, 15 pangkat 0 ya 1, 75 pangkat 0 ya 1, dan berapapun bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Nah, ini selanjutnya menjadi formula atau rumus yang harus anak-anak ingat. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang pangkat negatif. Perhatikan, 3 pangkat 3 dibagi dengan 3 pangkat 5. Ya, ini artinya adalah 3-nya penggandaan 3 kali, ini 3-nya sambil 5 kali. Nah, kemudian ini kalau saya coret ya, ini saya coret, saya coret, saya coret, saya coret. Nanti menyisahkan 3 kali 3 pada bagian penyebut sehingga hasilnya adalah 1/3 pangkat 2. Ya, tadi udah kita sebutkan bahwa dalam pembagian bilangan berpangkat, manakala A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya ini bilangan pokoknya sama adalah A pangkat M dikurangi N. Nah, dengan menggunakan formula ini anak-anak, bahwa 3 pangkat 3 kalau dibagi dengan 3 pangkat 5 hasilnya adalah 3 pangkat 3 dikurangi 2. Nah, di sini kita mendapatkan pangkat yang negatif ya. Kita udah mengenal pangkat yang negatif. Untuk soal yang sama, Anda perhatikan, untuk soal yang sama kita mendapatkan ini 3/3 pangkat 5 hasilnya adalah 3 pangkat negatif 2. Nah, padahal dengan menggunakan model ini ya, 3/3 hasilnya adalah 1/3 pangkat 2. Oh, kalau begitu ini nilainya sama, bahwa 3 pangkat negatif 2 itu hasilnya adalah 1/3 pangkat 2 ya.
Cara yang sama kita bisa mendapatkan misalkan 2 pangkat negatif 5. Ini hasilnya berapa? Ya 1 per 2 pangkat 5 begitu saja ya. Jadi ini kalau anggap saja misalkan ini di atas diturunkan pangkatnya jadi berubah positif. Ini hasilnya 32 itu kan dari 2 pangkat 5. Kalau 5 pangkat negatif 3 ya sudah ini tinggal menurunkan 1 per 5 pangkat 3 ya. Nah dari sini kita bisa mendapatkan berapapun bilangan dipangkatkan negatif hasilnya 1/A pangkat. Nah ini, jadi kalau di sini negatif M ya di sini adalah pangkat M. Gimana? Paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang perhatikan contoh berikut. 1/4 pangkat negatif 2. Sekarang pangkatnya kita letakkan pada bagian penyebut. Tadi kan anak-anak paham bahwa 2 pangkat negatif 5 itu kan 1/. Nah sama, berarti ini 1 per 1/, begitu ya. Atau 1 dibagi 1/4 pangkat 2. Nah saya bingung ya, pembagian itu kan sama dengan perkalian tapi dibalik ya. Sehingga ini sama dengan 1 dikalikan, nah ini. Ini kalau dibalik hasilnya adalah ini, 4 pangkat 2 per 1. Ini kalau kita coret hasilnya adalah 4 pangkat 2 ya. Nah ini kita udah bisa membuat formula kalau begitu. Oh ternyata 1/4 pangkat negatif 2 ini menjadi 4 pangkat 2 ya. Jadi kalau ininya pangkatnya di bawah negatif dinaikkan menjadi positif. 1/10 pangkat negatif 5 menjadi 10 pangkat 5 ya. Kesimpulannya apa? 1/A pangkat negatif M sama dengan A pangkat M. Begitu ya? Oke. Nah, sekarang pangkat pecahan. Ini anak-anak harus lebih kritis lagi anak-anak ya. Anda perhatikan. Kalau anak-anak suka menjumpai akar 4 ya. Akar 4 itu artinya adalah akar pangkat 2 dari 4. Ya, saya ulangi, akar 4 itu akar pangkat 2 dari 4. Nah, kita sering menyebutnya kadangkala tidak komplit. Kita menyebutnya mungkin dihilangkan ya. Akar dari 4. Nah, nanti disingkat lagi menjadi akar 4 begitu nanti. Jadi artinya akar pangkat 2 dari 4 kita sebut akar dari 4. Wah, nanti kok kesuwen kita sebut akar 4. Nah, anak-anak sejatinya akar 4 itu adalah ini 4 pangkat setengah ya. Jadi akar 4 itu sebetulnya di sini ada angka 2. Jadi akar pangkat 2 dari 4 atau 4 pangkat setengah. Anak-anak ingat bahwa penulisan akar pangkat 2 ini khusus untuk akar pangkat 2 ya. Nah, ini sering akar pangkatnya tidak ditulis. Ini khusus untuk akar pangkat 2. Pak, kalau tidak 2 bagaimana? Selainnya harus ditulis ya. Sehingga kalau anak-anak menjumpai tulisan seperti ini, akar pangkat 2 dari 5 ini artinya 5 pangkat setengah. Nah, tulisannya adalah akar 5. Jadi tulisan akar pangkat 2 dari 9 itu sebetulnya 9 pangkat setengah, ditulisnya akar 9. Sama ya, akar pangkat 2 dari 20 pangkat setengah, ditulisnya akar 20. Paham ya anak-anak ya? Oke, sekarang perhatikan. Pak, kalau akar pangkatnya tidak 2. Kalau akar pangkatnya tidak 2, misalnya akar pangkat 3, ya sama anak-anak. Ya, jadi kalau di sini angka 2, di sini tinggal 1/2, kalau ini 3 ya 1/3 begitu saja. Pak, kalau di sini akar pangkat 5 dari 12, ya 12 pangkat 1/5. Itu ya, paham ya? Nah, sekarang kalau begini Pak, akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Nah, anak-anak perhatikan ini, hati-hati ya. Anda perhatikan angka 1 di sini, ini sebetulnya berasal dari 9 pangkat 1. Ya, berarti di sini 1. Nah, di sini adalah 3-nya di sini. Akar pangkat 5 dari 12 ada 12. Ini satunya berasal dari sini, 12 pangkat 1. Ini 5-nya menjadi penyebut dari pangkatnya. Nah, sekarang kalau akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2, nah ini berarti 8 pangkat 2/3.
Oke. Akar pangkat 7 dari 20 pangkat 5 adalah 20 pangkat 5 per 7. Nah, sekarang anak-anak udah mengenal pangkat pecahan ya. Nah, itulah yang disebut dengan pangkat tak sebenarnya. Sehingga dalam bentuk umum anak-anak, akar pangkat N dari A berapa hasilnya? Adalah A pangkat 1/n. Ya. Akar pangkat N dari A pangkat M adalah A pangkat M per N. Nah, ini adalah formula atau rumus umumnya. Bagaimana? Oke, kita lanjut lagi dengan latihan soal ya. Nah, anak-anakku sekalian, setelah anak mencermati apa yang Bapak sampaikan tadi, sekarang coba anak-anak kerjakan latihan soal yang saya berikan ini. Ya, kerjakan, sementara di pause dulu, dihentikan dulu tayangan video ini. Anak-anak mengerjakan soal. Nah, seperti biasa ya, sembari anak-anak mengerjakan soal, jangan lupa anak-anak untuk menekan like, nanti diberi komentar ya, subscribe, agar anak-anak nanti bisa mendapatkan konten-konten terkini ya dari mata pelajaran yang sedang Anda ikuti di sekolahan dari channel Matematika 100. Gitu ya. Iklannya itu anak-anak ya. Gratis iklannya. Oke, sekarang mari kita jawab ya. Mari kita jawab. Sekarang untuk menjawab ini anak-anak perhatikan. Untuk menjawab soal nomor 1 ya. Nah, anak-anak ingat tadi bahwa A kalau di pangkat 0 hasilnya adalah berapa? 1 ya. A di pangkat 0 hasilnya 1. Nah, di situ ada soal berapakah 6 dipangkatkan 0? Ya, 6 dipangkat 0 hasilnya 1, gitu saja, tidak usah bingung ya. Berapakah negatif 9? Ya, negatif 9 ini kalau dipangkatkan 0, ya hasilnya 1. Ya. Berapakah 8,5 kalau dipangkatkan 0? Ya hasilnya 1. Berapakah 3/7 kalau dipangkatkan 0? Hasilnya berapa? 1. Tidak usah bingung ya anak-anak ya. Jadi ini semua bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Oke? Paham ya? Sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan soal nomor 2. Anak-anak ingat tadi ya formulanya bahwa A dipangkatkan min N hasilnya adalah 1/A pangkat N. Kemudian tadi 1/A pangkat min N adalah A pangkat N. Kan begitu ya? Jadi kalau di sini pangkat negatif, nah ini nanti dipositifkan begini. Kalau sekarang pangkat negatifnya itu di bawah, dipositifkan nanti jadi begini. Sehingga anak-anak untuk menjawab ya 10 pangkat negatif 3 dipositifkan, ya 10 pangkat 1/10 pangkat 3. 1/4 pangkat negatif 2. Berapa hasilnya? Nah, ini di bawah nih ya. Ini di bawah, berarti menggunakan formula yang ini formulanya yang ini yang kita pakai, berarti menjadi 4 pangkat 2. Gitu ya. Nah, sekarang kalau soalnya begini, bagaimana? 3 pangkat negatif 4 dibagi dengan 2 pangkat negatif 5. Nah, ini sama dengan soal ini anak-anak. Anak-anak jangan bingung ya. Ini berarti 3-nya pangkat 4, ini 2-nya pangkat 5. Tinggal begitu saja. Ya, jadi ini kalau begini dinaikkan, nah ini dinaikkan jadi begini, naik. Ini kalau tadinya di atas turunkan nanti jadi positif. Oke, kita lanjut lagi. 2 pangkat negatif 3 dibagi dengan 2 pangkat negatif 5. Berapa hasilnya? Hasilnya 2 pangkat negatif 5. Nah, ini ingat ya. Ini adalah pembagian bilangan berpangkat. Nah, nanti ini dikurangi pangkatnya dengan negatif 5.
Sehingga menjadi 2 pangkat negatif 3. Ini menjadi apa nih? Menjadi positif ini ya. Ini menjadi positif 5. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 2. Ini kalau kita selesaikan hasilnya 4. Ya. Kemudian anak-anak berikutnya berapa hasilnya? Kalau 3, maaf ini. Nah, 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat negatif 7. Ya, tentu hasilnya 3 pangkat 4. Nah, ini naik ke atas, berarti dikurangi dengan negatif 7. Menjadi 3 pangkat 4 negatif jadi positif. Nah, sehingga menjadi 3 pangkat 11. Gimana? Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan membahas soal yang F ya, soal yang F. Anak-anak perhatikan, ini soalnya kok kelihatannya agak panjang. Tapi tidak masalah. 2 pangkat negatif 5 dikalikan dengan 3 pangkat 2 dibagi dengan 4 pangkat 2. Ya, kita disuruh menyelesaikan ini, menyederhanakan dan merubah pangkatnya menjadi pangkat positif. Nah, ini hasilnya 3 pangkat 2 tetap. Ya, kemudian 4-nya ini, 4 itu kan sebetulnya 2 pangkat 2 anak-anak ya. Dipangkatkan 2 ya. Ini 2 pangkat 2-nya dari 4. Kemudian di sini 2 pangkat negatif 5 ini menjadi 2 pangkat 5. Ya, sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 2, maaf, pangkat 2 ya, dibagi dengan 2 pangkat 4 dikalikan 2 pangkat 5. Kita peroleh 3 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 9. Ya, ini adalah penyelesaian untuk soal yang ini. Oke, bisa dipahami anak-anak? Nah, sekarang kita lanjut dengan pembahasan soal berikut. Ya, sekarang kita masuk ke sini ini ya, sini. Disuruh menyatakan dalam bentuk akar pangkat. Akar pangkat ya. Tadi anak-anak ingat rumusnya ya. 5 pangkat 1/4. Ya, berarti adalah akar pangkat 4 dari 5. Nah, gitu saja. 8 pangkat setengah berarti akar pangkat. Lah ini 2 dari 8. Ada aturan anak-anak. Kalau ini 2 tidak ditulis sehingga anak-anak cukup menulisnya akar 8. Oke. Sekarang 12 pangkat 3/5. Ya, hasilnya adalah berapa? Akar, nah di sini ya, pangkat 5 dari 12 pangkat 3. Ya, ini kalau dijadikan, jadi ini penyebutnya menjadi akar pangkat, gitu ya. 9 pangkat 1/2/3, jangan bingung anak-anak ya. Ini kan sebetulnya berasal dari 9. Nah, ini kan menjadi berapa? Ini kan 5/3 nih ya. Ini kan 5/3. Ini kalau tak jadikan pecahan, ini kan pecahan campuran, jadikan pecahan biasa kan 5/3. Sehingga menjadi akar pangkat 3 dari 9 pangkat 5. Gimana? Tulisannya agak jelek ya, tapi mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Oke, kita lanjut pembahasan berikutnya. Sekarang anak-anak disuruh menyatakan dalam bentuk pangkat pecahan. Akar pangkat 5 dari 2. Ini tentunya 2 pangkat 1 ya anak-anak ya, tapi tidak ditulis, berarti 2 pangkat 1/5. Gitu saja. Kalau akar 20 berapa? Akar 20 ya, 20. Nah ingat, ini tidak ada apa-apanya, berarti di sini berapa? Setengah, betul. Kemudian akar pangkat 3 dari 5 pangkat 4. Berarti 5 pangkat berapa?
Iya, 4/3. Nah, selanjutnya ini anak-anak perhatikan. Akar pangkat 3 dari 8 pangkat negatif 2. Waduh, ini kok ada negatif. Enggak masalah ya. Oh maaf, ini 4, ini 4, ini 4. Ini 4, akar pangkat 4 ya. Berarti 8 pangkat berapa? Pangkat negatif 2/4. Nah, ini kan bisa diringkas anak-anak ya. Berarti 8 pangkat berapa itu? Pangkat negatif setengah. Nah, 8 pangkat negatif setengah. Apa artinya? Nah, artinya begini, 8 anak-anak bisa merubah menjadi berapa? 8 ini. 8 ini kan 2 kali 2 kali 2 ya. Atau sama dengan 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 min setengah. Gitu ya. Ini kalau pangkatnya kita kalikan, ya, ingat rumus perkaliannya. Ingat rumus apa? Bilangan berpangkat. Berarti itu menjadi 2, ya, jadi 2 pangkat negatif 3/2. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Ya, nanti kerjakan latihan-latihan yang saya lampirkan di dalam itu, lihat lewat PDF di dalam video ini. Oke, tetap semangat ya. Salam sukses selalu untuk anak-anak semuanya. Terima kasih telah menyaksikan video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.